Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 2 subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 3 pada pembelajaran 3 halaman 116. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Rangku Alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Kemudian pada halaman 117, diskusikan teknik melompat dengan guru dan temanmu. Jawab beberapa teknik melompat yang harus diperhatikan sebelum melakukan permainan Rangku Alu, antara lain sebagai berikut: kepala tegak, pangkal paha, gerakan paha pada saat tungkai turun adalah ditekuk. Pergelangan kaki, lakukan pendaratan dengan kedua ujung kaki. Punggung rata, jagalah juga agar punggung tetap tegak saat melompat. Lutut ditekuk saat mendarat, kedua lutut sedikit ditekuk. Lalu bagaimana cara bermain Rangku Alu? Ayo kita pelajari. Cara bermain Rangku Alu. Alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermain, pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu, membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil menyanyi. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Setelah mengetahui cara bermain Rangku Alu, sekarang saatnya kamu mempraktikkan permainan tersebut secara berkelompok. Ketika bermain, bambu yang kamu gerakkan menghasilkan irama yang berpola. Kamu dapat membuat permainan tersebut lebih menarik lagi dengan menyanyi bersama-sama mengikuti pola irama suara bambu. Kemudian lakukan refleksi bersama teman dan gurumu setelah selesai bermain. Bagaimana perasaanmu saat bermain? Jawab, perasaan saya sangat senang dan semangat
karena bisa bermain bersama teman-teman dengan rukun dan akur. Saya juga belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian pada halaman 118, apa yang harus kamu lakukan agar kelompokmu berhasil mencapai tujuan? Jawab, saya dan teman-teman harus bekerja sama dengan mengesampingkan perbedaan, saling mendukung dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu juga harus bersungguh-sungguh. Selanjutnya, bagaimana penerapan gerakan lompat yang sudah kamu pelajari? Apakah masih membingungkan? Jawab, gerakan melompat yang saya pelajari cukup mudah dan tidak membingungkan. Gerakan dilakukan dengan kepala tegak, punggung rata, dan lutut ditekuk. Lalu pada Ayo Berkreasi halaman 118, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas. Berikut adalah jawaban contoh poster ajakan melestarikan tumbuhan atau hewan. Silahkan diperhatikan. Berikutnya pada Ayo Membaca halaman 119, silahkan adik-adik membaca bacaan tersebut. Kemudian setelah selesai membaca, pada halaman 120 isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Mari bersama-sama kita membuat peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Jawab, sangsaka merah putih. Apa? Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Mengapa? Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Siapa? Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Sangsaka merah putih. Bagaimana? Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Di mana? Di Jakarta. Kapan? Pada tahun 1944. Lalu kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Berikut adalah contoh jawaban. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sangsaka merah putih saat ini disimpan di Museum Nasional.
Lalu pada ayo renungkan halaman 121. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Jawab, hal paling menarik yang saya pelajari hari ini adalah tentang sejarah Sangsaka Merah Putih. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Sejauh ini menurut saya tidak ada materi yang membingungkan. Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Jawab, yang saya akan lakukan di sekolah terkait bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah tidak membeda-bedakan dalam berteman, saling tolong-menolong, dan bermusyawarah dalam membuat sebuah keputusan. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.